tempat ini untuk melaksanakan sesi konseling kelompok. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Ya, Baik. Kabarnya baik. Kalau dari teman-teman yang lain? Alhamdulillah. Oke, baik. sangat baik. Sangat baik di pagi hari yang cerah ini. Sebelum datang ke sesi konseling ini ada kegiatan yang lain atau ini baru kegiatan yang pertama? Ada kegiatan lain tadi. Oke, ada kegiatan lain kalau dari teman-teman? Enggak. Ini kegiatan pertama. Ini kegiatan pertama. Oke, kegiatan pertama. Kesiapannya apa nih sebelum memulai hari ini? Mandi. Gosok gigi, Sudah pasti. ganti baju. Oke, persiapan yang semua orang juga mempersiapkan ya. Betul. Sudah siap menjalankan hari ini dengan segala rutinitasnya? Sangat siap. Sudah sangat siap. Karena minggu ini pekan UAS ya di Universitas Negeri Malang. Teman-teman ini gimana sih persiapannya di pekan UAS ini? Persiapannya hampir matang. Hampir, berarti masih belum selesai semuanya atau? Iya, Belum selesai semuanya. Berarti tapi tetap semangat dong di sini teman-teman. Harus. Semangat banget. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke lebih dalam lagi kegiatan sesi konseling pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita juga nggak hanya sekedar berkenalan melalui media sosial aja, tapi juga berkenalan secara langsung, begitu? Oke, perkenalkan, nama saya Clara. Di sini saya akan mendampingi teman-teman untuk melaksanakan sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Gitu. Mungkin teman-teman bisa mulai memperkenalkan diri juga dari sebelah sini. Loh, salah Mas. Krisna Mas. Krisna Mas. Salken. Siapa Mas? Rifan. Yang ini Mas. Roy itu Mas Roy. Oke, Mas Rifan, Mas Roy. Ini dari jurusan Manajemen. yang sama. Ya. Oke, jurusan yang sama. Berarti udah saling mengenal gitu ya satu sama lain. Oh belum. Oh, belum mengenal satu sama lain. Tapi udah kelihatan akrab gitu ya. Ya. Oke. Di sini teman-teman pernah nggak sih ikut sesi konseling kelompok? Pertama kali. Belum, ini pertama kali. Kalau sesi konseling individu? Belum juga. Belum pernah. Pernah kali. SMA. Oh, pernah waktu SMA ya. Oke. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang pernah, tapi ada juga yang belum, baik sesi konseling individu maupun kelompok gitu. Ya. Kalau menurut teman-teman sesi konseling itu apa sih? Sharing. Curhat. Iya sama. Sharing dan curhat gitu ya. Nggak salah, betul, karena bisa berbagi apa aja nih. Nah, sebelum kita memulai di sesi konseling ini tuh ada beberapa hal yang mungkin teman-teman juga belum tahu dan mungkin ada yang udah tahu juga ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa membagikan cerita teman-teman tanpa teman-teman harus takut kalau akan keluar dari forum ini ya. Jadi setelah kita cerita di sini ya hanya di sini aja ceritanya. Hanya kita keep untuk kita aja. Nggak akan sampai keluar. Dan teman-teman juga bisa menceritakan apapun. Teman-teman mau ceritain keluh kesahnya, mau sharing, mau bagi sesuatu hal yang menyenangkan atau suatu masalah yang sangat mengganggu teman-teman itu boleh banget. Apalagi kan ini pekan UAS ya di Universitas Negeri Malang. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ada tekanan dalam hal itu juga boleh banget berbagi. Dan waktu sesi konseling kita itu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Jadi di luar dari waktu itu, kalau memang kita belum selesai, kita akan menjadwalkan sesi konseling berikutnya untuk teman-teman yang lain gitu. Bisa diterima atau ada yang mau ditanyakan dulu nih dari tahapan pertama kita ini? Aman. Mas. Ikut. Aman. Dan saya juga izin mencatat untuk apapun yang teman-teman ceritakan sebagai salah satu media supaya saya juga bisa membantu teman-teman gitu. Oke, di sini mungkin bisa mulai cerita terlebih dahulu dari siapa nih yang mau cerita? Mas. Jadi masalahnya itu tentang UAS. Nah, UAS itu kan banyak proyek. Jadi menurut saya itu proyeknya terlalu banyak, jadi saya kesulitan untuk membagi waktu. Oke, di masa UAS ini ya terutama. Iya. Dari teman-teman ada tanggapan dulu nggak nih untuk ceritanya Mas Rian? Rifan. Mas Rifan. Ya Pak Mas, bagaimana? Benar. Sama, masalahnya hampir begini. Berarti
bingung gitu ya Mas. Iya. Oke, karena kita langsung berputar aja, kalau dari Mas Roy gimana sih ceritanya, kendalanya, permasalahannya mungkin? Sebenarnya sama ya, maksudnya kayak apa namanya, masalahnya tuh ya kebanyakan project dan segala macamnya. Terus kayak kadang tuh projectnya nggak masuk akal, kayak apa ya, lebih di luar kendali kita gitu loh projectnya. Terus kayak ada yang kayak, kalau saya sih lebih ke nggak paham materinya gitu loh. Jadi ada kayak dosen yang jarang masuk, kayak masuknya cuma dalam semester ini 3 kali 4 kali gitu, cuman projectnya itu yang banyak gitu. Jadi kan agak susah ya ngerjainnya. Berarti kesulitan karena emang dosennya juga nggak masuk, materi yang didapat juga minim gitu ya. Oke, kalau dari Mas Krisna nih gimana? Saya hampir mirip, cuma dari awal itu tugasnya belum selesai satu, muncul semua tuh. Satu matkul, satu tugas. Sudah selesai, tambah lagi. Itu. Oke, berarti tugasnya itu semakin menumpuk, padahal tugas lainnya itu belum selesai. Ya. Oke, teman-teman ini kayaknya permasalahannya emang bener-bener relate banget ya di masa atau di pekan UAS ini gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, teman-teman memprosentasekan atau menskalakan 1 sampai 10. Menurut teman-teman kendala atau masalah teman-teman itu ada di angka berapa sih? 100. 100. Berat, wah berat banget berarti ya? Oh, sangat Sangat berat. 100, yakin lah 100? Mau direvisi? Revisi. 9 lah. 9. 8. 8. Oke, dari Mas Rifan dan dari Mas Krisna ini 8 nih. Nah kebetulan dari Mas Roy 9 nih. Nah, karena cukup tinggi di angka 9 skalanya, kita sepakat ya teman-teman untuk membahas masalahnya Mas Rifan lebih lanjut untuk bersama-sama Mas Roy. Oh iya, Mas Roy, saya kebalik malah. Kita akan berdiskusikan bersama-sama tentang bagaimana yang akan nanti Mas Rifan lakukan supaya Mas Rifan ini nggak terlalu kebingungan kayak gitu dengan tugas kelas. Teman-teman sepakat? Sepakat. Oke. Sebelum itu nih, Mas bisa menceritakan kembali gimana sih secara detail tentang kendalanya ketika UAS dengan banyaknya project, dengan hal-hal yang lain, apa sih yang akhirnya terjadi di dalam dirinya Mas Roy? Jadi kan tadi kayak banyak project, terus kayak yang Mas Krisna tadi jelasin, belum selesai, terus satu lagi muncul, cuman kan itu kan sebenarnya beda-beda matkul, cuman ya pasti kan dosen kayak ya udah gitu loh, karena beda matkul ya mereka nggak peduli, jadi ya udah gitu kan, kasih terus gitu tugasnya, padahal banyak yang belum selesai. Terus ya itu tadi yang kayak apa namanya, dosennya tuh jarang masuk, jadi kita kan kurang paham juga materinya, tiba-tiba dikasih project gini, cuman yang akhirnya itu kita harus nyari sendiri lah isi materinya gitu. Jadi kita yang harus nyari di mana buat pelajarin, terus buat ngerjain project itu gitu. Jadi lebih ke mencari sendiri materi-materi yang harus dikerjakan. Dari teman-teman nih, dari Mas Krisna ataupun Mas Rifan, mungkin ada tanggapan dulu atau ingin bertanya atau ingin mendiskusikan hal yang sama dengan Mas Roy? Mungkin gimana cara pembagian waktunya itu biar tugasnya itu bisa selesai semua. Silakan Mas Roy. Kalau waktu sih harusnya bisa aman, cuman kayak tugasnya tuh kan kadang di luar kendali kita, jadi kita tuh agak susah ngerjainnya. Yang bener-bener yang kayak misal kayak tadi Mas Krisna bilang kan, kita anak manajemen cuma disuruh desain dan segala macamnya gitu kan, itu kan lumayan kita harus belajar basicnya dulu gitu apa gimana kan. Jadi yang bikin lama tuh itunya, yang kita belajar basicnya dulu baru nih bisa ngerjain projectnya gitu. Sebenarnya kalau waktunya habisnya di situ gitu ya, kayak gitulah, Belajar hal baru. habisnya gitu. Berarti dengan belajar hal baru yang Mas Roy sampaikan ini, jadinya akhirnya lebih banyak waktu yang harus diulang lagi, padahal ini sudah kayak semester akhir untuk pekan UAS. Dari apa yang Mas Roy alami ini berimbas gak sih sama dirinya Mas Roy? Berimbas gak sih sama emosinya,
sama perilakunya itu imbasnya seperti apa sih Mas? Emosi Jadi gila Mas. Enggak sih, Belum sampai. belum sampai alhamdulillah. Aman. Apa ya, kalau emosi tuh kesel pasti kesel, maksudnya kayak mana ya, ya pokoknya kesel lah, capek gitu. Stres belum aman ya, emosi gitu sih, kayak kesel, capek, cuman tadi apa lagi? Dampak ke perilakunya, imbas ke perilakunya. Kalau perilaku mungkin lebih ke apa ya, jadi kayak apa-apa tuh keganggu sama kerjaan. Jadi kayak misalnya mau ngapain gitu, jadi kepikiran oh iya mau nugas dulu deh gini-gini, jadi nggak kepegang lah yang lain gitu. Jadi kayak kemakan waktu yang lain. Termakan ini aktivitas sehari-hari yang di rumah gitu ya Mas? Iya, kayak mungkin bantu orang rumah atau gimana gitu, kerja gitu ya. Dari teman-teman ada tanggapan dari apa yang Mas Roy sampaikan? Oke, belum ada tanggapan. Tadi Mas Roy itu menyebutkan kalau emang ada kerjaan juga ya. Berarti apakah dengan adanya tugas UAS dan adanya kerjaan ini itu akhirnya memang sangat berimbas dan mungkin Mas Roy jadi lebih capek, mungkin badannya jadi lebih gampang sakit atau perilaku yang lainnya? Sebenarnya nggak jadi gampang sakit sih, soalnya kan karena gangguan kerjaan tadi. Karena ganggu kerjaan jadinya nggak ngambil kerjaannya. Jadi saya tuh jadi ya fokusnya ke UAS dulu, jadi nggak kerja, cuman ya minusnya ya kayak uang dan segala macamnya lah gitu. Ya uangnya kurang atau gimana gitu kan, karena nggak kerja lagi gitu. Ini berarti Mas Roy menyampaikan akhirnya dampak UAS ini dengan banyaknya proyek yang mungkin dari teman-teman juga menurut teman-teman kurang masuk akal dari banyaknya tugas yang diberikan, itu akhirnya berimbas kepada perubahannya Mas Roy yang awalnya itu aktivitasnya berjalan dengan baik, terus akhirnya kerjaan juga masih stabil, terus akhirnya jadi tidak stabil lagi. Dengan adanya, misal tadi Mas Rian kan bilang kalau kurang uangnya juga, kurang pemasukan lah ya, kita anggap kurang pemasukan. Perubahan apa sih yang Mas Roy alami? Ini perubahan gimana Mas? Perubahan karena misal ada perubahan sikap atau perubahan pola yang lainnya. Pola tidur. Iya, itu juga Pasti, pola tidur pasti. Kayak kita sekarang kayak lebih malam, tidur bisa subuh, bisa lebih, kadang juga pagi. Misal ini tugas, habis itu besoknya kuliah jam 7 gitu kan, jam 7 pagi, jadi nggak tidur kadang, jadi terus nanti baru selesai kuliah tidur gitu. Lebih ke pola tidur lah, benar-benar pola tidur yang berubah. Dari teman-teman pernah nggak sih juga akhirnya dengan tugasnya kan sama nih, bayangin yang sama nih, pernah juga nggak sih ngalamin dampak yang sama kayak Mas Roy? Pernah. Sama juga kan? Sama. Bisa diceritakan sedikit gitu Mas tentang gimana sih? Apanya yang gimana? Tentang dampaknya yang Pola tidurnya mungkin. Ya waktu itu apa ya, kerjakan tugas itu kan dari jam berapa ya, 8 sampai pagi lah nggak tidur itu. Terus besoknya kelas dari pagi sampai sore. Berarti itu yang akhirnya membuat udah kurang tidur, tapi juga masih harus kuliah sampai sore. Ya betul. Kalau dari Mas Rifan? Mungkin sama, saya juga kerja juga, jadi kalau ada tugas UAS itu pemasukan jadi kurang. Saya sendiri kan juga ngekos, jadi untuk sanggup sehari-hari itu jadi berkurang lah, soalnya jam kerjanya itu juga kepotong kan. Berarti hampir sama dengan Mas Roy, juga giat untuk kegiatan aktivitas di luar perkuliahan gitu. Dan dengan Mas Krisna berhubungan dengan pola tidur. Kalau dari Mas Roy ini, menurutnya Mas Roy itu seharusnya tugas kuliah itu seperti apa sih yang Mas Roy inginkan sebenarnya? Apa ya, kalau dari saya sih ya mungkin nggak masalah kayak proyek-proyek gitu kan, cuman yang lebih
make sense lah, maksudnya sesuai capability mahasiswa gitu loh. Jadi dikasih proyekan gini, cuman yang mahasiswanya gitu akhir kayak misalkan desain kan anak manajemen mungkin nggak banyak yang punya basicnya kan. Jadi kan mereka kalau misalnya dikasih tugas project desain, dia kan harus belajar lagi untuk nyari basicnya itu tadi gitu. Jadi ya menurut saya tugasnya tuh harusnya yang lebih relevan dengan mahasiswanya. Jadi ya mahasiswa manajemen ya dikasih tugasnya yang soal-soal tentang ya manajemen tadi gitu. Jadi yang enggak yang desain ataupun membuat sebuah domain atau apa gitu kan, itu kan lebih ke jurusan lain lah gitu. Meskipun sebenarnya mungkin dosennya kayak mikirnya ini mungkin berguna buat nanti ke depannya kan, cuman kan ya kita ini harus yang belajar basicnya lagi gitu loh. Nah itu pun waktunya kan cuman ya katakanlah 1 minggu ya, cuman kan untuk belajar basic berapa hari sih, bisa lama kan buat kerjainnya. Jadi ya gitu. Tadi Mas Roy itu menyampaikan bahwa tugasnya itu harusnya relevan. Menurutnya Mas Roy sendiri, berarti sekarang ini secara nyatanya tugas yang diberikan itu nggak relevan sama sekali dong? Berapa relevan, cuman kayak kadang tuh mungkin sebenarnya kalau soal apa yang dikerjakannya itu relevan ya, cuman kayak membuat kayak desain dan segala outputnya itu yang nggak relevan gitu, yang nggak relevan dengan kita. Yang membuat desain dan web kan itu lebih ke apa sih, teknik lah ya, kayak gitulah pokoknya. Tapi kalau untuk materinya mungkin ya relevan aja, soalnya kan sesuai kan ya gitu. Cuman ya adalah berapa matkul itu kayak ya yang tadi yang dosennya jarang masuk, jadi kan agak susah kan pahami materinya meskipun relevan. Dari teman-teman belum ada tanggapan nih? Belum. Dari Mas Roy tadi menyampaikan kalau mungkin beberapa itu yang nggak masuk akal, bahkan tugas yang seharusnya ada di jurusan lain itu malah masuk di jurusan teman-teman. Bagaimana sih bentuk tanggung jawabnya Mas Roy? Atau Mas Roy ini kayak akhirnya beberapa kali mungkin lepas tanggung jawab dengan akhirnya lupa, atau mungkin karena kelelahan akhirnya agak ditinggalkan? Seperti apa sih bentuknya? Mungkin kalau ditinggalkan enggak ya, lebih ke lupa. Jadi kan karena tugas yang banyak, jadi kan kadang kerjain yang ini jadi lupa yang satunya gitu kan, jadi lupa ya, bayangkan lupanya sih. Terus kayak misal kayak yang membuat yang nggak bisa kan, jadi lebih ke apa ya, kayak dibantu orang yang lebih bisa, jadi kitanya ya udah gitu, jadi kerjain yang sebisanya tapi dikasih ke orang yang lebih bisa gitu lah. Oke, berarti di sini saya izin mengklarifikasi dulu Mas. Tadi Mas bilang mengerjakan sebisanya, tapi dikasih ke orang yang lebih bisa. Bukan joki ya, bukan joki. Ke teman berarti. Teman. Oke, berarti di sini Mas Roy mengerjakan apa yang Mas Roy bisa aja, sesuai dengan kemampuan. Iya, sesuai kemampuan ya. Dari teman-teman? Sama. Ya, bisa aja dikerjakan, yang nggak bisa ya tanya. Kalau nggak orang lain yang ngerjain. Atau teman sama juga Mas. Yeah. Oh. Sebenarnya dari hal ini apa sih yang Mas Roy inginkan? Hal apa sih yang ingin Mas Roy capai dari permasalahan ini? Apa ya? Tugasnya selesai ya. Tugasnya selesai semua, beres, jadi udah tenang, terus libur kita bisa kerja lagi, bisa segalanya lah bisa ngapain. Di sini Mas Roy punya keinginan untuk ya tugasnya selesai, ya tenang kayak gitu. Teman-teman juga apakah sama dengan apa yang Mas Roy inginkan? Tugasnya lebih cepat selesai, lebih baik. Lebih cepat selesai, lebih baik juga. Yes. Dari apa yang Mas Roy inginkan atau dari apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman di sini juga boleh banget untuk berdiskusi juga ya. Kalau teman-teman mau nanggapi langsung, boleh banget. Sini dari Mas Roy tadi ingin menyampaikan kalau Mas Roy itu ingin tugasnya cepat selesai. Lalu hal apa sih yang sudah Mas Roy lakukan sejauh ini supaya tugas itu cepat selesai? Tapi Mas Roy sendiri itu juga enggak terlalu mengalami perubahan dalam diri Mas
Mas Roy, terutama di bagian pola tidurnya. Apakah ada hal lain seperti manajemen waktu atau yang lainnya? Anjing. Apa ya, mungkin manajemen waktu pasti ya, pasti kan, soalnya kan biar lebih tertata semuanya, meskipun nggak terlalu tertata, cuman kan lumayan lah buat nata waktunya. Paling apa ya, kayak ya kita kan ngerjainnya juga di luar kan, jadi sama teman-teman juga, jadi ya lebih ke itu sih, jadi nggak terlalu yang suntuk banget yang tugasnya gitu loh, jadi nggak terlalu yang mikirin tugas doang kan. Kalau sama teman-teman kan lebih enak kan, lebih enjoy gitu, bisa nggak yang apa ya, nugas terus gitu kan, kadang ada sesi ngobrol-ngobrol atau gimana gitu kan. Berarti sejauh ini itu hal yang paling efektif ya? Dari teman-teman ada yang mau disampaikan dulu nggak nih? Mungkin ini apa, ngerjakan tugas yang deadline-nya mepet gitu. Jadi misalnya tugasnya deadline-nya lusa, sekarang dikerjain, yang bisanya besoknya lagi gitu. Biar selesainya ya apa, biar ngerjainnya agak berantakan. Biar satu-satu gitu ya. Kalau dari Mas Krisna? Sama. Oh. Deadline yang mepet dikerjain dulu, baru yang masih lama dulu kerja. Oke, berarti lebih tertata gitu ya. Ya. Kita kembali ke Mas Roy. Mas Roy tadi menyampaikan dan teman-teman juga menyampaikan bahwa ketika teman-teman nggak bisa ngerjain tugas, teman-teman hanya akan mengerjakan sebagian dan akan diserahkan ke temannya yang lain. Pernah nggak sih teman-teman mikir kalau semisal itu tuh salah satu bentuk tanggung jawabnya teman-teman, dan kalau semisal dibebankan ke orang lain itu akan mendapatkan tanggung jawab yang berbeda? Pernah nggak sih berpikiran seperti itu? Pasti, iya, pasti ada lah pikiran kayak gitu pasti. Dan kenapa teman-teman masih tetap melakukan hal itu? Apa yang teman-teman pegang untuk tetap melakukan hal itu? Apa ya, karena sebenarnya gini, apa, kita ngasih misal apa ya, istilahnya kayak ngasih kerjaan buat orang lain kan, sebenarnya yang aslinya mereka juga aslinya punya gitu kan kerjaannya, cuman ya itu tadi kayak sebenarnya lebih ke yang mutualisme gitu loh. Jadi kita ngasih, tapi ya mereka kan juga pasti ada butuhnya kan, jadi sama-sama butuhnya gitu loh, nggak yang semena-mena kayak yang ngasih doang, kita ngasih udah tuh tolong kerjain gitu, gitu. Jadi pasti ada mutualismenya, gantian. Gantian ini apakah selalu menguntungkan? Apakah dalam suatu kondisi itu pernah akhirnya merugikan salah satu pihak? Atau mungkin kedua belah pihak itu pernah sama-sama terugikan atas hal itu? Sejauh ini sih nggak pernah ya ada orang yang kayak ngomong dirugikan, merasa dirugikan gitu, enggak. Cuman ya kita kan juga nggak tahu ya. Cuman ya sejauh ini sih ya aman-aman aja ya, nggak ada yang dirugikan lah, sama-sama saling menguntungkan. Pernah nggak sih kalau ternyata akhirnya suatu saat hal itu terjadi, apa yang akan teman-teman lakukan? Ketika di masa depan, entah itu mungkin besok, hal itu terjadi, teman-teman kesulitan mengerjakan tugas dan teman-teman hanya mengerjakan di awal aja, lalu lainnya teman-teman serahkan ke teman-teman sendiri gitu. Dan ternyata dia itu memiliki kesulitan yang sama kan, tanpa teman-teman tahu. Apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan mengalami hal yang lebih parah. Apakah teman-teman pernah memikirkan hal itu hingga saat ini? Bagaimana? Kalau mungkin bisa kerjain bareng, terus cari tahu bareng gitu. Kalau emang masalahnya sama gitu kan, kita bisa kayak komunikasi dulu. Oh, saya nggak bisa juga, terus teman saya juga nggak bisa gitu. Ya udah, kita cari masalahnya bareng, gimana cara ngerjainnya. Berarti berdiskusi bersama, kolaborasi gitu. Kalau dari Mas Roy? Ya itu sih, soalnya kan
itu tadi bener, kayak kita kalau misalnya kayak saya nggak bisa nih, terus minta ke teman saya, ternyata teman saya nggak bisa, cuman kan pasti ada kayak satu sama lainnya ada basicnya masing-masing kan. Ya. Jadi kita gabungin itu buat kerjain ini tadi ya, seperti itu. Jadi obrolin lagi, dikomunikasiin. Kalau dari Mas Krisna? Kan Mas Roy tadi bilang apa kelebihan masing-masing kan. Oke. Nah misal Mas Rifan ini bisa desain, saya nggak bisa. Nah desainnya tak kasih Mas Rifan, nanti pas misal ada desainnya itu didemokan, nah dibantu di demonya. Bisa gitu. Kalau nggak, misal nggak demo, buat proposal atau papernya itu dibantu di paper. Berarti lebih ke kolaborasi satu sama lain gitu ya. Dari teman-teman tadi berkolaborasi, mengerjakan bersama, mendiskusikan bersama. Untuk kedepannya, misal nanti UAS ya, UAS berikutnya atau UTS yang di semester berikutnya yang akan teman-teman hadapi, apakah pada nyatanya teman-teman tetap akan melakukan hal itu ketika teman-teman mengalami kesulitan? Pasti sih, pasti kayaknya pasti. Soalnya kan ya kalau emang di luar kemampuan kita kan ya pasti meminta bantuan ke orang lain ya. Cuman ya itu tadi kayak yang nggak semena-mena gitu loh mintanya, kayak yang sama-sama butuh pasti. Jadi di sini teman-teman sudah mulai menyadari kalau memang itu tuh nggak bisa terus-menerus dikasihkan, tapi harus ada kolaborasi. Dari apa yang teman-teman sampaikan, gimana sih akhirnya teman-teman, pendapatnya teman-teman atau perasaannya teman-teman dari apa yang kita obrolkan dari tadi, gimana perasaannya atau gimana sih pendapatnya lah? Mungkin dari Mas Rifan? Mungkin lebih ke masalah itu lebih sedikit terpecahkan, gimana cara mengatasi banyak tugas, kerjanya gimana. Berarti lebih ada sedikit arahan untuk mendiskusikan tugas secara bersama-sama. Kalau dari Mas Roy? Mungkin lebih apa ya, lebih lega ya rasanya, karena kayak udah cerita tentang masalah kita dan segala macamnya. Terus mungkin saya jadi ya paham itu tadi, kayak ya kita harus yang benar-benar mikirin orang lain juga gitu, nggak yang selalu tentang kita. Berarti lebih paham dan lebih aware tentang lingkungan yang ada di sekitar. Kalau dari Mas Krisna sendiri? Lebih aware ke teman, misal kayak tadi yang ngasih tugasnya itu, siapa tahu tiba-tiba loncat kan di jembatan, nah repot juga itu. Itu udah berbahaya banget Ya Mas. repot. Berarti emang teman-teman di sini akan memperkuat di bagian kolaborasi dan bekerja sama atau seterusnya. Oke, dari teman-teman nih, berarti teman-teman di sini sudah cukup lega ya, mungkin sudah sedikit terpecahkan dari apa yang akan dilakukan. Dan di sini saya juga mendukung teman-teman atas apa yang teman-teman lakukan tadi disampaikan, untuk lebih aware, untuk lebih memahami orang lain, itu juga suatu hal yang penting ya. Dan di sini teman-teman mulai menyadari kalau teman-teman itu akan berkolaborasi, berdiskusi, nggak hanya asal ngasih aja kayak gitu. Dan itu mungkin bisa dipertahankan dan harus bisa dipertahankan terus-menerus supaya teman-teman sendiri itu nggak dibilang kayak di awal stres, capek, pola tidurnya jadi bahkan nggak tidur. Itu juga mungkin hal itu akan dapat membantu teman-teman seperti itu. Gimana nih teman-teman, udah sedikit lega dan siap menjalani aktivitas hari ini? Ya semangat. Semangat, berarti tetap semangat ya. Ya. Oke, karena waktu kita sudah berjalan cukup lama ya teman-teman, di sini saya izin menyimpulkan hasil dari awal hingga akhir ini tadi. Tadi kita berdiskusi bersama, teman-teman mengalami permasalahan yang sama, cenderung sama tentang banyaknya proyek kuliah yang itu mengganggu teman-teman, bahkan akhirnya pola tidur berubah, aktivitas juga berubah, bahkan akhirnya hal-hal sehari-hari itu juga berubah, kerjaan berubah. Tapi teman-teman di sini itu sempat akhirnya terpikir menghindari sedikit tanggung jawab teman-teman dengan memberikan tugas teman-teman setengahnya kepada orang lain. Namun teman-teman di sini akhirnya bisa memecahkan hal itu. Teman-teman memiliki suatu solusi untuk sebaiknya berdiskusi, komunikasi,
lebih aware, lebih peduli, kolaborasi ke teman-temannya yang lain supaya emang nggak ada hal-hal yang nggak bisa disampaikan, kayak hal yang dipendam kayak gitu. Dan teman-teman akan terus mempertahankan hal ini di kemudian hari. Betul teman-teman? Ya. Saya sangat senang atas kehadiran teman-teman di pagi hari yang cerah ini, dan saya juga berterima kasih atas waktunya teman-teman, kesediaannya teman-teman dengan senang hati mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu bersama. Ketika teman-teman emang mau cerita lagi itu boleh banget, atau teman-teman mau sharing lagi boleh banget juga, karena emang teman-teman kita juga membutuhkan orang lain, jadi boleh banget untuk sharing gitu teman-teman. Saya izin mengakhiri sesi konseling pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga.